Datanglah sosok cowok yang kayaknya jatuh dari langit. Gue sampai ngenalin dia ke keluarga gue. Gue mohon-mohon biar dia nggak pergi dan nggak ninggalin gue. Kok orang jahat bisa sebahagia itu di hidupnya setelah nyakitin gue? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah nggak sih lo ngerasa dunia tuh nggak adil banget? Lo udah jaga hati, udah tulus, tapi yang lo dapet malah luka. Bahkan dari orang yang seharusnya paling sayang sama lo. Ini cerita gue tentang bagaimana gue pernah hampir kehilangan diri gue sendiri. Gara-gara cowok dan gara-gara kakak kandung gue sendiri. Kesan cinta pertama yang ternyata kayak tas LV di Mangga 2, alias palsu. Sampai lupa kenalan kita. Kenalin, gue Ratu. Tapi belum nemu rajanya di mana sih ini? Gimana enggak? Gue tuh ngerasa susah banget dapet pacar. Entah itu gue yang banyak pilih, atau emang gak ada yang mau nerima gue apa adanya. Gue bukan cewek cantik yang punya muka mulus, kayak paha Barbie. Gue tuh anaknya hobi olahraga banget. Karena muka dan badan sering kepapar sinar matahari dan keringetan, jadilah muka gue kusam dan cuek sama penampilan. Pas SMA kelas 10, gue masih sedikit cerahan. Ada tuh cowok yang ngedeketin gue. Dia ngehina gue dan bilang gue jelek. Seketika itu juga, kepercayaan diri gue anjlok ke titik 0. Gue jadi insecure duluan kalau ada yang mau deketin gue. Jadi, gue nikmati hari-hari dengan sekolah dan seru-seruan sama temen gue. Tapi di dasar hati yang terdalam, gue masih pingin ya kayak cewek-cewek lain, punya pacar. Pengen banget disayang, diperhatiin dan dimanja. Cialah, gaya bener pensil Inul satu ini. Setelah tamat SMA, gue bertekad kalau gue harus punya pacar pas kuliah nanti. Bener-bener kuliah jadi momen harapan baru buat gue. Seiring berjalannya waktu, gue udah duduk di bangku perkuliahan nih. Selama gue kuliah, ada sih beberapa cowok yang deket sama gue. Tapi cuma deket sebentar doang. Karena gue masih trust issue aja sama cowok pas SMA. FYI, di kampus gue tuh, gue dinilai cewek baik-baik. Dan orang taunya gue gak pernah pacaran. Sekarang banyak cowok yang deketin gue. Ya gue bersyukur sih. Tapi itu juga yang ngebuat gue takut. Kalau cowok-cowok yang deket itu cuman pada penasaran sama gue. Bahkan beritanya pernah sampai ke kuping gue. Kalau ada yang taruhan buat deketin gue. Buset, berasa Raisa ini gue. Kayaknya dari permohonan gue itu, semesta denger deh. Datanglah sosok cowok yang kayaknya jatuh dari langit, tapi nyangkut di pohon duren dulu. Namanya Bima. Bima ini tipikal cowok yang gue doakan selama ini. Gue ngerasa doa gue kali ini dikabulin deh. Dia sosok yang mandiri, pinter, religius, lucu, dan lumayan ganteng. Ya 11.40 lah sama Herjunot Ali. Jadi Bima ini bukan dari circle gue. Nah, itu yang bikin gue tertarik sama dia. Selama 2 bulan deket, Bima nge-treat gue kayak ratu beneran. Dipeluk, dicium keningnya, dan dikasih kabar tiap hari. Yang semuanya itu bikin gue ngerasa berharga. Gue sampai ngenalin dia ke keluarga gue, ke kakak gue, bahkan beberapa kali jalan bareng rame-rame. Tiba-tiba, ada satu cewek di hidup Bima. Gue gak ngerti dia siapa, tapi Bima pegang IG cewek itu. Dan katanya dia gak pacaran sama siapa-siapa, dan gak mau pacaran. Gue yang terlalu sayang sama dia, akhirnya gue tutup mata aja. Dan jujur, gue gak mau kehilangan. Dan udah terlanjur sayang banget sama Bima. Walaupun gue tahu, kita gak bakal lanjut ke depannya. Gue cuma mau menikmati waktu yang tersisa sama Bima. Gue bingung harus gimana, karena gue gak pernah pacaran ataupun deket sama cowok sedekat ini. Jadi gue gak tahu cara ngehadepinnya gimana. Suatu hari, gue lagi jalan sama Bima. Dia cerita kalau kakak cewek gue itu, sebut aja nama dia Kak Rika. Kak Rika ini cerita ke Bima tentang betapa dia gak sukanya sama gue. Kak Rika jelek-jelekin gue ke cowok yang gue sayangin itu. Akhirnya, gue udah mulai tahu nih sifat Bima. Suka telan informasi mentah-mentah dan adu domba biar terpecah belah kedua sisi. Untungnya, gue gak kepancing emosi waktu Bima ceritain itu. Akhirnya, gue kasih tahu ke Kak Rika kalau jangan terlalu ceritain semuanya ke Bima, karena ada sifat dia yang kurang baik.
Bukan karena gue cemburu. Biar Karika ngejelek-jelekin gue begitu, tapi gue tetap sayang sama dia. Gue gak mau Karika dinilai jelek sama orang lain. Karena gue tahu, apa yang diceritain Karika ke Bima, pasti Bima bakal ceritain ke orang lain. Setelah 5 bulan berjalan, Bima mulai menjauh. Dia pelan-pelan ngilang dari pandangan gue. Gue mohon-mohon biar dia gak pergi dan gak ninggalin gue. Tapi semua itu sia-sia. Dia udah gak bisa lagi, dengan alasan udah gak cocok. 2 minggu berlalu setelah Bima hilang dari hidup gue, dia punya pacar baru. Katanya gak mau pacaran. Halah, bullshit. Setelah dia manfaatin gue buat kebutuhan dan kesenangan lo, tapi lo gak ngertiin perasaan gue. Gue cuma bisa nangis tiap malam. Dada gue sesek tiap denger nama dia. Makan sehari cuma bisa tahu sebiji, cuy. Tiap malam gue berharap besok gue gak bangun lagi. Gue kira dia bakal jadi satu-satunya di hidup gue. Ternyata cuma dijadiin figuran aja. Di saat gue lagi ngerasa terpuruk gini, gue diem-diem liat kakak gue masih chattingan sama Bima sambil ketawa-tawa. Gue tahu pasti kakak gue ada rasa sama Bima. Karena kalau dibandingin sama pacarnya nih, Bima menang telak secara fisik dan kelakuan daripada pacarnya. Bima pernah bercanda dan bilang ke gue, "Apa gue deketin kakak lo aja ya? Edan nih orang, maunya apa sih? Mau ngasih harapan lalu ninggalin lagi gitu." Bima pun jadi sering ke rumah. Tapi bedanya, mau ketemu sama kakak gue. Dan sikap kakak gue juga beda banget kalau depan Bima. Kayak orang salting gitu. Dikira gue nggak tahu apa kalau dia chattingan sama gebetan adeknya diem-diem. Hampir setahun gue hidup dalam keterpurukan. Gue pun harus berubah dan bangkit lebih baik lagi. Gue harus cantik dan harus happy. Gue pun mulai berdamai sama keadaan. Mulai memaafkan kelakuan kakak gue yang kayak plankton itu. Di tahun baru ini, gue akhirnya ketemu cowok baru. Namanya David. Sosok lelaki yang sabarnya luar biasa. Pekerja keras dan sesayang itu sama gue. Awal deket sama David jujur, gue belum move on dari Bima. Gue masih berharap Bima cari gue. Tapi selama deket sama David 7 bulan, dengan perilakunya yang super baik itu, akhirnya benteng Takeshi gue runtuh. Gue luluh cuy. Gue pun mengiyakan jadi pacarnya. Walaupun udah 2 kali gue tolak, tapi perjuangan itu yang buat gue yakin. Setelah bertahun-tahun gue pacaran sama David, dia nggak pernah sekalipun sakitin gue. Dan sekarang gue sayang banget sama David. Di akhir tahun, kakak gue nikah sama orang lain. Bukan mantannya, apalagi Bima. Entah kenapa hati gue nggak ikhlas kalau dia ngerasain lebih bahagia dari gue. Kok orang jahat bisa sebahagia itu di hidupnya setelah nyakitin gue? Acara nikahan selesai, dan gue akhirnya ketemu Bima lagi. What? Bima diundang ke nikahan kakak gue? Kemana hati kakak gue sih? Sebegitukah dia benci sama gue? Sampai dia tega banget ngundang Bima. Power Ranger Pink diusik, jadilah nenek lampir. Di titik itu gue sakit hati banget dan ngutuk hidup kakak gue. Gue berdoa biar dia dapet karma secepat mungkin. Gue berharap lakinya setelah menikah jadi down dan dia telat punya anak. Jahat banget emang. Tapi itu secara spontan terucap dari batin gue. Entah kenapa, trauma kemarin ngehantuin gue. Akhirnya gue cerita ke David dan dia bilang, "Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kan dia kakak kamu." Dia gak ngerti rasanya di posisi gue. Gue bales lah, "Ya kan aku adiknya. Kenapa dia setega itu? Aku cuma doain doang. Sedangkan dia nyakitin aku beneran." David bales lagi, "Doa orang yang tersakiti itu bakal dikabulin loh." Bener aja. Selang beberapa minggu gue dapet kabar kalau keluarga lakinya Karika ada masalah yang buat agak sedikit down secara finansial. Dan udah 5 bulan menikah, mereka belum dikaruniai anak. Gue di situ ngerasa bersalah banget. Apalagi ortu gue menanti cucu pertamanya. Gue tarik semua kutukan yang pernah terlintas di hati gue dan bilang ke Tuhan, "Tuhan, maaf. Kali ini aku ikhlas." Entah kebetulan atau gimana, seminggu kemudian Karika hamil. Gue sadar, ternyata semesta ini dengar apa yang kita harapkan. Dan sekarang gue bahagia sama David. Dan gue gak mau doain hal buruk lagi. Karena ternyata bahagia itu datang setelah hati lo ikhlas dan menerima semua kenyataan itu. Oke guys, sampai di sini ya akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kehidupan kayak gue ini. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya.
Bye-bye!